Saudari-saudara yang terkasih, sering kita mendengar nasihat bijak. Jika kamu ingin tahu siapa dirimu, lihatlah dari mana kamu berasal. Hari ini gereja mengajak kita untuk menengok akar kehidupan kita. Orang tua, kakek dan nenek kita yang telah mewariskan bukan hanya kehidupan, tetapi juga nilai-nilai iman dan harapan. Melalui peringatan Hari Orang Tua dan Kakek Nenek sedunia ini yang mengambil tema berbahagialah yang tidak kehilangan harapan, kita diundang untuk berhenti sejenak, bukan hanya untuk berterima kasih, tetapi juga untuk belajar dari mereka bagaimana tetap teguh dalam harapan di tengah hidup yang tidak selalu mudah. Dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana Abraham berdoa dan berani melakukan tawar-menawar dengan Allah demi penyelamatan kota Sodom dan Gomora. Ia tidak kehilangan harapan meskipun tampaknya tak ada kebaikan lagi di daerah Sodom dan Gomora. Begitulah sikap orang tua, kakek dan nenek dalam keluarga. Mereka menjadi pendoa yang tak pernah menyerah bagi anak cucunya. Dalam Injil Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, bukan sekedar suatu rumusan, kata-kata atau rangkaian kalimat demi kalimat, tetapi semangat untuk selalu datang kepada Bapa dengan penuh kepercayaan. Banyak orang tua dan kakek nenek adalah guru doa pertama di dalam keluarga. Mungkin kita masih ingat ketika mereka mengajarkan bagaimana kita membuat tanda salib. Seringkali mungkin kita terbalik gitu ya, buat tanda salib terbalik, dan terus menerus orang tua kita bukan begitu. Dengan tangan yang lembut orang tua kita menuntun tangan kita membuat tanda salib yang benar. Lalu belajar tentang doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, juga mungkin belajar tentang doa Rosario. Dan itulah fondamen yang sungguh ya membawa dan mengarahkan kehidupan kita sampai saat ini. Dan tentu saja dengan demikian mereka adalah pendidik iman pertama yang patut kita syukuri. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menggambarkan bahwa kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Orang tua dan para lansia, kakek nenek adalah saksi hidup dari kesetiaan di tengah badai zaman. Mereka telah melalui banyak pergumulan, tetapi mereka tetap setia dalam kehidupan. Mereka berusaha untuk setia juga dalam kehidupan perkawinan, dalam pelayanan, dalam pengorbanan bagi keluarga. Kesetiaan mereka adalah harapan nyata bagi generasi muda bahwa cinta sejati tidaklah mudah, tapi tetap mungkin dan sungguh sangat berharga. Paus Leo ke-14 dalam nasihatnya dalam rangka Hari Orang Tua dan Kakek Nenek sedunia ini berpesan kepada kita bahwa kehidupan gereja dan dunia hanya dapat dipahami dalam terang lintasan generasi. Kakek nenek dan orang tua adalah saksi pertama pengharapan. Betapa seringnya kita melihat kakek nenek sebagai guru pertama doa, teladan kesetiaan dan benteng di saat pencobaan. Banyak dari kita mengenal doa Rosario, pergi ke gereja, atau semangat melayani karena mereka lebih dahulu melakukannya. Kalau orang tua dan kakek nenek adalah penjaga harapan, maka kita sebagai anak dan cucu harus menjadi penjaga kasih. Dalam pesannya juga Paus Leo ke-14 menyerukan sebuah revolusi syukur dan kepedulian dengan mengunjungi orang tua yang mungkin saat ini hidup sendiri, mendampingi mereka dalam doa dan kasih, menciptakan jaringan dukungan dan hubungan lintas generasi. Bagi kita anak dan cucu, pertanyaannya sederhana. Apakah kita cukup hadir dan peduli, atau kita lebih sibuk dengan urusan sendiri?
Sudahkah kita mengucap terima kasih, memeluk mereka atau sekedar duduk bersama mereka? Mungkin mereka sudah tak banyak bicara, tapi tatapan mereka masih menyimpan segudang kenangan dan doa untuk kita. Kitab Sirat yang meskipun bukan bacaan hari ini, tetapi sungguh relevan dalam perayaan atau peringatan Hari Orang Tua dan Kakek Nenek sedunia ini. Dalam Sirak 3 ayat 1-16 dikatakan, anak yang menghormati ayahnya akan panjang umur, dan yang mendengar ibunya ibarat harta, menimbun harta. Di zaman sekarang seringkali para kakek nenek menjadi tidak terdengar, bahkan dilupakan, padahal mereka adalah perpustakaan hidup yang menyimpan banyak hikmat. Ada seorang nenek di suatu panti jompo menceritakan dia memiliki 5 orang anak. Semuanya dia sekolahkan sampai lulus sarjana. Semuanya hidup baik, sejahtera. Tapi akhirnya si nenek ini harus hidup di panti jompo. Tentu bukan sesuatu yang diharapkan oleh nenek ini. Dia juga pasti ingin melihat tumbuh kembangnya keluarga anak-anaknya. Tetapi rupanya anak-anak lebih memilih untuk menempatkan orang tuanya sendiri di panti jompo. Seringkali ketika ada kunjungan-kunjungan entah kelompok-kelompok apapun yang mau memperhatikan mereka, ulangan dari cerita ini selalu disampaikan. Mungkin itu tanda kesedihan, mungkin itu tanda keprihatinan, mungkin juga bisa menjadi tanda kekecewaan dari seorang ibu yang telah berusaha sedemikian rupa memberikan dirinya untuk anak-anak, untuk keluarga. Maka pepatah kuno mengatakan, seorang ibu bisa mengandung, melahirkan, dan merawat 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu bisa untuk merawat atau bahkan mencintai seorang ibu. Saudari-saudara yang terkasih, ini adalah suatu kenyataan yang seringkali ada di hadapan kita, bahkan mungkin kita alami sendiri, kita melakukannya kepada orang tua kita sendiri. Maka hari ini kita diajak untuk menghormati dan mendengarkan mereka. Jangan hanya sibuk mungkin dengan gadget, media sosial, dengan dunia sendiri. Mari kita memberi waktu. Mereka tidak selalu butuh hadiah, tapi lebih butuh perhatian dan sapaan. Merawat dengan penuh kasih, sebagaimana mereka dulu merawat kita tanpa pamrih. Yesus berkata dalam Injil, apabila kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Maka sebagai anak dan cucu kita dipanggil meneladan Bapa dengan memberi yang terbaik bagi mereka yang telah terlebih dahulu mencintai kita masing-masing. Ada seorang nenek yang setiap hari mendoakan cucunya yang mulai jauh dari gereja. Bertahun-tahun tidak ada perubahan. Sampai suatu hari sang cucu datang kepada neneknya dan berkata, "Nek, aku sudah mulai misa lagi. Aku sudah mulai datang ke gereja lagi." Lalu si nenek hanya tersenyum dan berkata, "Doa nenek memang tidak cepat, tapi selalu sampai." Harapan orang tua dan kakek nenek tak pernah mati, bahkan jika mereka sendiri tak melihat hasilnya. Mungkin di antara kita saat ini ada yang pernah dikecewakan oleh orang tua, kakek nenek kita. Ada yang mengalami luka batin, ada yang mengalami rasa marah, dendam, dan kebencian karena sikap orang tua dalam situasi tertentu. Mungkin ada yang marah dan terluka ketika mereka harus berpisah sebagai orang tua, sebagai suami istri. Mungkin ada yang merasa kecewa ketika orang tua seakan-akan hanya sibuk saja dengan pekerjaannya, dengan segala sesuatu yang menjadi fokus mereka. Tapi saudari-saudaraku yang terkasih, meskipun dalam situasi yang demikian, kita tetap diajak untuk menghadirkan kasih dan bahkan sampai pada taraf pengampunan. Karena ketika kita mengampuni, kita sungguh menghadirkan kasih, dan belas kasih itu sendiri
maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Kita ucapkan terima kasih dan berkat bagi orang tua, kakek dan nenek kita. Bila mereka masih hidup, temui dan dengarkan mereka. Bila mereka telah tiada, doakan dengan syukur dan jadikan mereka teladan pengharapan yang tak pernah padam. Berbahagialah yang tidak kehilangan harapannya, sebab disitulah Tuhan berdiam dan berkarya. Ingat, seringkali ada banyak hal yang ibu atau orang tua kita simpan dalam-dalam tanpa pernah kita ketahui. Mereka pernah menangis karena kita. Dia rela menahan keinginannya demi membuat kita bahagia. Hatinya terluka saat kita berbicara kasar, marah-marah, mengungkapkan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Dia selalu cemas akan masa depanmu. Dia sadar dirinya tidak sempurna, tapi berusaha menjadi yang terbaik. Dia memperhatikanmu saat kamu tidur. Dia mengandungmu 9 bulan, tapi merawatmu jauh lebih lama secara emosi. Dia ikut hancur saat kamu sedih atau gagal. Dia sering mengutamakan kamu dibanding dirinya sendiri. Meski berat, dia tetap melakukannya dengan rasa cinta. Mari, saudari-saudaraku yang terkasih, kita jaga, rawat, dan syukuri kehadiran orang tua serta kakek nenek kita dalam keluarga dan gereja. Mereka bukan masa lalu yang harus ditinggalkan, tetapi akar yang membuat kita tetap kokoh dan tumbuh dalam kasih Tuhan. Sepulang dari gereja ini, saya mengajak kepada Anda, khususnya bagi Anda yang masih memiliki orang tua atau kakek nenek, silahkan untuk datang, untuk menjumpai mereka, untuk kalau yang jauh tempatnya mungkin menyapa lewat telepon atau video call, pasti situasi itu akan memberikan kebahagiaan dan sukacita. Semoga perayaan Hari Orang Tua dan Kakek Nenek Sedunia ini sungguh memberikan inspirasi kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjaga harapan dan kasih kita kepada Allah dan sesama. Tuhan memberkati.